Kita hadirkan informasi lainnya untuk Anda pemirsa, ya inilah dari wilayah Jakarta Utara. Seorang anak perempuan berusia 12 tahun di Kampung Sepatan Rorotan Cilincing, Jakarta Utara. Ini diketahui pemirsa menjadi korban pembunuhan dan ruda paksa oleh tetangganya sendiri. VI, siswi kelas 6 sekolah dasar ini ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan di rumah pelaku di Kampung Sepatan Rorotan Cilincing, Jakarta Utara. Anak perempuan 12 tahun ini tewas dibunuh dan diruda paksa oleh pelaku yang merupakan tetangga korban. Pelaku yang masih berusia 16 tahun itu berhasil ditangkap. Dan diamuk warga. Dari hasil olah TKP, korban tewas lantaran lehernya dijerat kabel charger telepon genggam. Korban juga mendapati kekerasan seksual dari pelaku. Kapolres Jakarta Utara, Kombes Pol Erik Frendris mengatakan, polisi masih memeriksa 4 orang saksi untuk mengungkap motif peristiwa tersebut. Ada kekerasan seksual juga, yang pasti pertama kali didoli dengan pembunuhan, kemudian dilanjutkan oleh kekerasan seksual. Motifnya masih kami dalami, apa penyebab pelaku ini berbuat demikian. Modus operandi juga masih didalami seperti apa? Ya, untuk modusnya yang pasti dia sendiri, kemudian mengajak anak ini ke rumahnya, kemudian di dalam kamar dilakukan hal itu. Katanya ada diiming-imingi beli baju juga Pak Kapolres. Ya, ini masih kami dalami, memang ada informasi demikian di sekitaran warga. Peristiwa bermula saat korban tidak kunjung kembali ke rumah hingga larut malam. Ketika keluarga dan warga sekitar melakukan pencarian, akhirnya korban ditemukan di rumah pelaku dengan kondisi sudah meninggal dunia. Karena usia pelaku masih di bawah umur, maka berkas kasus ini telah dilimpahkan ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Jakarta Utara. Dari Jakarta, Dava Akbari, TV One mengabarkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui update terbaru mengenai kasus ini, kita sudah terhubung dengan rekan Putri Lestari. Selamat siang Putri, olah TKP ini sudah dilakukan, lalu seperti apa hasilnya dan bagaimana update terkini dari kasus ini? Silakan Putri. Ya baik, Jasmine, Trehana dan juga pemirsa, sekarang saya sudah berada di rumah duka dari korban pembunuhan bocah perempuan berinisial VI berusia 12 tahun yang meninggal ditemukan di rumah kontrakan di daerah Rorotan Cilincing, Jakarta Utara yang ditemukan pada Senin malam pada pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Dan apabila bisa saya infokan, baik Jasmine, Rehana dan juga pemirsa, memang korban ini merupakan anak sematawayang yang hanya tinggal oleh ayahnya di rumah kontrakan di belakang saya ini, dan memang ibunya ini sedang sakit keras, sakit kanker otak yang berada di kampung halamannya di Indramayu. Dan apabila bisa saya jelaskan juga, baik Rehana, Jasmine dan juga pemirsa, ini dari pihak keluarga juga sudah mendapatkan bantuan baik dari kelurahan maupun juga dari Dewan Kota, dan memang dari korban sendiri juga sudah dimakamkan di kampung halamannya di Indramayu, Jakarta. Dan sekarang saya sudah bersama dengan Ibu Jamilah, RT 1, Ketua RT 1 di daerah sini, untuk mengetahui bagaimana lebih lanjut mengenai kronologi dan juga keseharian dari anak yang meninggal dunia. Selamat siang Ibu Jamilah. Bu Jamilah, boleh bisa dijelaskan kepada pemirsa TV One ini bagaimana kronologi yang Ibu tahu dari pembunuhan anak berusia 12 tahun tersebut? Kronologinya pas malam itu kan ada warga saya laporan ada ribut-ribut, katanya ini ada warganya yang yang di inilah gitu. Jadi tadinya itu si korban ini diajak ke kontrakannya bapaknya, diiming-imingin mau dikasih baju sama pelaku. Terus sudah lama itu bapaknya kan nyari-cari nggak ketemu-temu. Pas ada warga yang ikut mencari juga, ada emang benar di rumahnya si korban itu tersebut. Ya. Oke, Ibu. Terus setelah Ibu mendengar adanya warga Ibu ini menjadi korban pembunuhan, apa langkah pertama yang Ibu lakukan? Ya, saya laporan ke Polsek Cilincing dan memanggil warga setempat untuk membantu warga untuk mengamankan pelaku. Ya.
Oke, baik Bu. Kalau dari Ibu sendiri, apakah mengetahui hubungan antara korban dan pelaku ini seperti apa? Korban sama pelaku ini nggak ada hubungan apa-apa. Lagian juga bukan seumurannya kan. Jadi kalau nggak ada hubungan nggak ada. Oke, yang terakhir mungkin Ibu. Boleh dijelaskan nggak sih Bu kepada pemirsa TV One bagaimana keseharian atau profil dari korban sendiri? Apakah sering main bersama dengan keluarga atau bersama dengan tetangga atau seperti apa? Anaknya mah ceria, ngaji, jarak sekolah juga sekolah. Tapi untuk main sama kawannya itu tuh jarang gitu, jarang main jauh. Makanya pas kejadian ini kan bapaknya khawatir karena kok anak ini nggak pulang-pulang udah lama, makanya warga sini juga sangat kehilangan banget anak korban itu, anaknya baik gitu. Oke Bu, kalau dari pelaku sendiri kira-kira Ibu tahu nggak Bu keseharian dari pelaku ini sendiri seperti apa? Pelaku sering main di sini, itu juga sekolah juga kan dia udah nggak sekolah lagi, udah putus sekolah. Anaknya sering main di sini si pelaku tersebut, karena itu dari apa ya, orang tuanya, bimbingan orang tua kurang kali kan, karena orang tuanya juga berangkat ke luar negeri, jadi kayak anak itu kurang perhatian orang tua menurut saya. Oke, baik. Dan setelah adanya kejadian tersebut ini nanti akan ada apa Bu dari keluarga, mungkin ada pengajian atau segala macam? Iya, nanti malam insya Allah akan diadakan pengajian malam ketiga untuk mendoakan almarhum si Vera ini. Kita bersama-sama untuk mendoakan almarhum tersebut. Oke, baik. Terima kasih Bu Jamila. Demikian wawancara singkat saya tadi bersama dengan Ibu Jamila. Kita sudah mendengarkan bagaimana kronologi dan juga bagaimana keseharian dari para korban, maksud saya korban dan juga dari pelaku. Dan memang seperti yang kita ketahui, baik Jasmine, Rana juga pemirsa, baik dari Polres Cakung sendiri ini masih mendalami bagaimana motif dan juga hubungan. Diana dapat saya sampaikan duka korban di Cilincing, Jakarta. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Putri Lestari atas laporan Anda langsung dari Cilincing. Selamat kembali bertugas.